Halo kawan pajak, kembali lagi bersama kami kelompok 4404 AP. Cek ya anggota kelompok kami, ada Maji Gunawanda Buke, selanjutnya ada Bro Maruf Epaes. Hello dari Bro Ibnu Muslim. Selanjutnya ada Mbak Mutia Sapia Khalida. Dan yang terakhir si Mungil Nadipa Nurpadila. Sekarang kita akan memasuki materi pajak internasional. Dalam hal ini immovable properties atau harta tak bergerak. Halo kawan pajak, bertemu lagi dengan saya Boy selaku warga negara Singapura, bekerja sebagai company CEO. Saat ini saya sedang mendata berbagai properti saya yang ada tersebar di beberapa negara. Yuk, bantu saya untuk mendatanya. Setelah didata nih, ternyata banyak juga ya properti yang saya miliki. Yang sayangnya tidak saya tinggali dan tidak terpakai lagi di sana. Memangnya apa saja properti saya? Ada beberapa apartemen di Malaysia. Ada juga beberapa rumah di Inggris. Selanjutnya, beberapa peralatan pertanian dan kehutanan di negara Indonesia. Dan masih banyak lagi. Wow, fantastis. Banyak juga properti yang saya miliki. Sayang juga ya kalau atas properti tersebut hanya dibiarkan begitu saja. Nah, benar juga nih hasil ide istri saya yang paling cantik. Kenapa tidak saya sewakan saja properti tersebut? Kan bisa dapat cuan. Tapi kalau saya sewakan, bagaimana ya aturan perpajakannya? Kan pajak sesuatu yang pasti dalam hidup. Atas penghasilan tersebut, apalagi sudah masuk lintas batas negara. Kira-kira siapa ya yang akan mengenakan pajaknya? Negara sumber atau negara residen? Siapa ya? Ada negara sumber dan ada pula negara domisili. Negara mana yang berhak memajaki? Gimana kawan pajak? Daripada bingung nih, yuk kita simak saja tentang aturan perpajakan internasional mengenai penghasilan atas immovable property. Immovable property. Hola kawan pajak, jumpa lagi dengan Boy nih. Setelah Boy mencari tahu, akhirnya Boy paham juga terkait immovable property. Pertama, kita akan membahas mengenai ruang lingkup penerapan dan hak pemajakan dari harta tak bergerak. Penghasilan dari immovable property merupakan salah satu bentuk passive income yang diatur dalam pasal 6 ayat 1 P3B OECD dan UN model yang memberikan hak pemajakan secara tidak terbatas kepada negara sumber untuk mengenakan pajak atas penghasilan dari harta tak bergerak tersebut. Pasal 6 P3B dapat diberlakukan apabila ketiga syarat berikut dapat terpenuhi. Pemajakan atas penghasilan dari harta tak bergerak hanya memperhatikan domisili SPDN yang menerima penghasilan dan letak harta tak bergerak yang menghasilkan penghasilan tersebut. Agar kawan pajak lebih paham lagi, yuk simak ilustrasi berikut. Kasus 1 dan 3 ketentuan pasal 6 P3B negara D dan negara S dapat diberlakukan. Sedangkan pada kasus kedua ketentuan pasal 6 P3B negara D dan negara S tidak dapat diberlakukan karena harta tak bergerak terletak di negara domisili dari SPDN yang menerima penghasilan harta tak bergerak tersebut. Pasal 6 P3B OECD dan UN model tidak dapat diberlakukan
Apabila harta tak bergerak yang berada di negara ketiga dimiliki oleh SPDN negara domisili melalui sebuah BUT di negara sumber. Baik kawan pajak, berikut merupakan ilustrasi yang menggambarkan pemajakan atas penghasilan dari harta tak bergerak yang berada di negara ketiga yang dimiliki oleh BUT di negara sumber. Gimana kawan pajak, sudah paham kan? Kedua, kita akan membahas mengenai definisi harta tak bergerak atau immovable property. Secara umum, penjelasan terkait istilah harta tak bergerak diatur dalam pasal 6 ayat 2 P3B OECD dan UN Model yang memberikan pengertian harta tak bergerak yang meliputi 4 poin berikut ini. Silakan disimak baik-baik ya kawan pajak. Definisi harta tak bergerak mengecualikan penghasilan dari kegiatan pelayaran, transportasi, perairan darat, penerbangan yang diatur secara khusus dalam pasal 8 OECD Model dan UN Model. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penghasilan harta tak bergerak. Pasal 6 ayat 3 P3B OECD Model dan UN Model menjelaskan bahwa ketentuan pasal 6 ayat 1 berlaku atas penghasilan yang diperoleh dari pemanfaatan langsung, penyewaan, atau bentuk pemanfaatan lainnya atas harta tak bergerak. Pasal ini bertujuan untuk menjamin penerapan yang terdapat dalam pasal 6 ayat 1 sebagai distributive law. Dan terakhir kita akan membahas mengenai hubungan antara immovable property dengan BUT. Pasal 6 ayat 4 P3B OECD Model dan UN Model mengatur bahwa harta tak bergerak di negara sumber yang dimiliki oleh SPDN, negara domisili dapat dikenakan pajak di tempat harta tak bergerak berada. Pasal ini menegaskan bahwa penghasilan dari harta tak bergerak yang dimiliki perusahaan merupakan ketentuan pasal 6 yang berlaku. Supaya makin paham, simak ilustrasi berikut. Yuk kawan pajak. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat bahwa perusahaan SPDN atau subjek pajak dalam negeri negara D yang memiliki BUT di negara S dikenakan pemajakan penghasilan dari harta tak bergerak berdasarkan pasal 6 dan bukan pasal 7 P3B negara D dan negara S. Hore, kita telah mengetahui ketentuan aspek perpajakan internasional mengenai penghasilan atas harta tak bergerak. Selanjutnya, bantu Bayu untuk menganalisis transaksi penghasilan atas harta tak bergerak yang ia miliki. Berikut transaksinya kawan pajak. Yang pertama, Miss Elma, subjek pajak dalam negeri Malaysia, menyewa apartemen yang dimiliki Boy di Malaysia. Atas transaksi itu, Boy akan menerima penghasilan dari Miss Elma. Bagaimana analisis transaksinya? Apakah properti termasuk definisi harta tak bergerak sesuai ketentuan di Malaysia? Ya, benar. Di mana properti terletak? Seperti yang kita tahu, properti terletak di negara Malaysia. Di mana domisili penerima penghasilan, dalam hal ini Boy, Singapura. Lanjut, P3B yang berlaku yaitu P3B antara Singapura dan Malaysia. Hak pemajakan berada pada negara letak properti, yaitu negara Malaysia. Lanjut, berikut merupakan transaksi yang kedua atas penyewaan harta tak bergerak. Dalam hal ini, Waiyo PLC yang adalah SPDN Thailand menyewa peralatan pertanian Boy yang terletak di Indonesia. Atas transaksi tersebut, Waiyo PLC memberikan penghasilan kepada Boy. Analisis transaksinya, apakah properti termasuk definisi harta tak bergerak sesuai ketentuan di Indonesia? Ya, benar. Di mana properti terletak? Kita tahu bahwa properti terletak di Indonesia. Di mana domisili penerima penghasilan, dalam hal ini Boy, sama saja. Boy merupakan WN Singapura, maka domisili Singapura. P3B yang berlaku adalah P3B Singapura Indonesia. Pemajakan dapat dilakukan di negara letak properti, yaitu Indonesia.
Terima kasih kawan pajak sudah membantu Boy. Sekarang Boy sudah memahami aspek perpajakan internasional terkait penghasilan dari immovable property.